Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnati ila yawmiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilma warzuqna fahma wa 'amala salihan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min nafsi la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat maghrib, para bapak, para ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam majelis ilmu yang semoga majelis yang kita adakan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita semuanya di dalam beramal, yang nantinya akan kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iman kepada takdir menjadikan kita itu sadar diri bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, memiliki banyak kekurangan. Sekalipun sekali lagi kita punya rencana, kita punya kehendak, gimana? Makan. Jadi siapa? Teman-teman biasa. Ya, sekalipun kita punya kehendak, kita punya rencana, tapi sekali lagi kehendak kita ya tidak akan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Bapak Ibu. Kenapa dikatakan nikmat? Karena orang ketika sudah memiliki keyakinan ini, hidupnya akan jauh lebih tenang dibanding dengan orang yang selalu berkata, "Kenang apa sih? Bok aku wis bayar." Bok aku wis bayar, ngapa sih kudu mati? Wah, ini kalau sudah bertanya kenapa, nanti harus mencari tahu alasannya, jawabannya, dan itu cukup melelahkan. Ya, baik, Babi Muhammad Ta'ala, insyaallah tetap kita akan lanjutkan. Jadi pengajian kita adalah pengajian anti pray. Pengajian anti pray, nggak pernah ada liburnya. Jadi kalau di belakang truk itu ada pasukan anti pray, kita pengajian anti pray. Mau mati lampu nggak mati lampu tetap ngaji. Monggo panjenengan mau doa bismika Allahumma ahyam. Saya tak ngomong sendiri, nggak apa-apa. Orang nggak kelihatan ini, nggak kelihatan ini. Baik, kita akan melanjutkan materi pengajian rutin kita, membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala. Sampai pada pembahasan hadis yang ke-33. Mohon maaf terjemahannya belum bisa ready, Nah, ini harus butuh penyemangat ya. Mudah-mudahan ya bulan ini bisa lah dituntaskan, paling minimal menerjemahkan hadisnya saja dulu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa may yasta'fif yu'affihullahu, kayak gitu. Wa may yasta'fif yu'affihullahu wa may yastaghni yughnihillahu wa may yatasabbar yusabbirhullah. Artinya, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain, baik secara langsung atau menggunakan bahasa tubuhnya, barang siapa yang menjaga kehormatannya, tidak minta-minta, baik secara langsung kepada orang, ya tidak melik itu apa? Ya selalu ingin dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Wah, ini lebih padang. Ya malah silo.
Udah kesana aja. Kayak gitu ben keton jamaah. Wis. Kan? Orang turu malah. Weh. Udah. Udah meja. Sana ini udah cukup. Kalau saya silo ke sana. Madep ke atas dah. Silo apa? Enggak ada. Baik, matur nuwun. Ya, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak minta-minta kepada orang lain, atau dia itu tidak melikan itu selalu ingin dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, ya, maka Allah SWT akan menjaga kehormatannya. Artinya dengan memiliki sifat yang baik ini, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan. Kecukupan itu nggak selalu dalam bentuk materi, tapi bisa Allah beri dalam bentuk ketenangan jiwa, ya, ketentraman batin, ya, tidak rakus, ya, atau kalau bahasa kita lebih bisa menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ndirimo ing Bandung, nggih. Ini dengan kita melakukan sebab tadi, Allah SWT akan beri ya kehormatan kepada kita. Jadi Allah akan memberikan ya kecukupan kepada kita. Wa may yastaghni yuhnihillahu. Lalu dipertegas lagi dengan ya nasihat yang kedua, barang siapa yang merasa dirinya cukup, istihna artinya merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Jadi kalau yang pertama tidak minta-minta kepada tidak minta-minta kepada orang lain. Kalau yang kedua merasa cukup, ya, tidak, atau merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Maka barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Dan kecukupan di sini lebih konteksnya adalah kecukupan apa? Batin, ya, karena kekayaan yang sejati, ya, hakikat kaya itu adalah kaya hati. Laisa al-hina an kasratil arad walakin al-hina hina nafs. Aqama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kaya itu tidak diukur dengan banyaknya materi, dengan banyaknya uang, dengan banyaknya aset, bukan itu. Tapi kaya, hakikat kekayaan yang sejati itu adalah kaya hati. Ya, jadi kaya hati itulah yang dikategorikan sebagai kekayaan yang sejati. Bagaimana caranya? Caranya adalah tadi merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih menjelaskan kepada kita tentang ya sikap terbaik ketika kita hidup di tengah masyarakat. Jadi mari jadilah orang-orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, sebagaimana jadilah orang yang tidak suka minta-minta kepada orang lain. Kenapa? Karena orang yang kita minta sejatinya juga butuh. Jadi kita anggap bahwa ini orang kaya, ini orang dermawan, ini orang kalau diminta selalu ngasih. Mungkin secara lahiras demikian, tapi pada hakikatnya orang yang kita minta itu juga butuh. Apalagi kalau bicara yang namanya materi, bicara yang namanya uang. Siapa sing ora butuh duit? Wong sing sugih dladah we asih butuh duit namun sing sugih ngasih tumpuk-tumpuk nggih, duitnya masih butuh uang atau tidak? Atau udah nggak butuh duit? Masih butuh duit. Makanya kita diajari kalau minta itu idasta'an fasta'in billah. Minta itu kepada Zat yang Maha Kaya, yaitu siapa? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini lebih kepada penyakit sosial sebetulnya yang kadang dimiliki oleh sebagian orang. Jadi dia kadang sampai kepada level nanti melahirkan sifat bakhil. Itu juga lahir dari ini. Jadi sifat pelit, sifat bakhil, tidak mau berbagi itu kadang juga lahir dari
Jadi sifat suka minta-minta ini. Sejatinya dia punya, dia mampu, ya. Tapi karena dia sukanya dikasih, maka akhirnya nggak mau beli. Dan ini sekali lagi, ya satu jenis penyakit sosial yang dalam agama kita sudah disampaikan, ya jangan sampai dimiliki oleh seorang muslim. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan. Tapi kemarin kita sudah bahas, kayaknya kita lanjutkan nasihat yang berikutnya. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berlatih sabar, maka Allah akan beri sifat sabar. Barang siapa yang berlatih sabar, maka Allah akan beri sifat sabar. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sabar itu memiliki tingkatan. Ya, ada sabrun, ada yatasabbar. Ada yang nanti levelnya lebih tinggi lagi adalah yusabbir. Ya, jadi ada sabar, kemudian nanti ada yatasabbar, ada yusabbir. Artinya dalam kita memiliki sifat sabar, itu ada yang mungkin levelnya hanya butuh latihan ringan. Ya, butuh latihan ringan. Tapi ada yang betul-betul mujahadah dia. Latihannya memang super berat. Ya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan untuk level yang super berat itu. Jadi mungkin kita itu selama ini seringkali gagal kalau bicara sabar. Sabar ketika bicara di musibah, sabar ketika tidak bisa mengendalikan emosi, ya ketika terpancing kemarahan, kita meledak, kadang kita sering gagal dari menjaga sifat-sifat tidak baik tadi, meledak, marah, kayak gitu, protes dengan takdir Allah, ketika ditimpa musibah dia terima, dan seterusnya. Maka ketika kita sampai di level tadi, sering kalau marah, sering lepas kontrol, kemudian kalau terkena mendapatkan musibah, kita sering mencaci atau mencela, ya takdir Allah SWT. Maka di sini Nabi memberikan tipsnya adalah latihan sabar. Jadi latihan sabar. Wa may yatasabbar yusabbihullah. Ini untuk menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa sifat sabar itu sama seperti sifat baik yang lainnya. Butuh untuk sering dilatih. Jadi sifat baik itu perlu dilatih. Nabi SAW bersabda, al-hilmu bitahallum. Sifat bijak itu perlu dilatih. Kalau kita ingin memiliki sifat bijak, maka kata Nabi perlu dilatih, perlu dibiasakan. Ketika ada ada kondisi atau ada suatu keadaan kita dihadapkan untuk bersifat bijak, maka kita akan nanti dengan sendirinya bisa bersikap bijak. Sabar juga seperti itu. Jadi sabar itu perlu latihan, ya. Salah satu latihan yang perlu kita lakukan ketika bicara sabar adalah kita latihan dulu untuk mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu konteksnya nanti bicara di emosi. Ya, bicara di emosi, dan itu yang paling berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan memberikan apa bahasanya? Nasihat, bukan batasan apa begini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, laisa syadidu bisur'ah walakin as-sadid man yamliku nafsahu indal khadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang ketika adu badan. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya pada saat sedang marah. Ini apa bahasanya? Memberikan apa? Sebuah parameter, guys, sebuah standar bahwa ukuran orang kuat itu adalah bukan orang yang badan dan fisiknya darjahnya six pack kayak gitu, bukan yang
badannya kuat kayak, bukan. Tapi hakikat orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika sedang emosi. Orang kalau lagi emosi kan beras. Apalagi kalau nggak pernah dilatih. Pokoknya dikit-dikit marah. Apapun ya masalahnya selalu saja sebagai alasan untuk marah. Balik kerja kesu, nang dalan macet ya kesu, bensin entong ya malah tambah kesu, ya gutulung mau bojone orang nang omah ya kesu. Semuanya segalanya menjadi apa? Alasan untuk marah. Ini perlu dilatih. Ini perlu dilatih. Bagaimana cara melatihnya tadi? Cara melatihnya kita tahan diri kita ketika dihadapkan pada situasi-situasi tadi, maka kita harus tahan diri. Itulah hakikat sabar. Itulah hakikat sabar. Mudah atau tidak? Sulit. Oleh itu dikatakan oleh bait syair, ya. Bait syair mengatakan wasobru mithlu ismihi murrun madzaqatihi. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya. Orang kalau sabar itu kan menahan, berat sekali. Yang biasa marah, yang biasa banting pintu, yang biasa apa, kemudian dia tahan, dia kendalikan, lisannya dikendalikan, ya, emosinya dikendalikan, sikapnya dikendalikan, kemudian sampai refleks, pergerakan tubuhnya juga dikendalikan. Ini kan berat, pahit memang. Orang sabar itu pahit, sama seperti namanya. Tapi kata bait syair, lakin awaqibuhu ahla minal asal. Lakin awaqibahu ahla minal asal. Akan tapi endingnya, orang yang sabar, endingnya itu manis, bagaikan madu. Orang kalau sabar itu, Masya Allah, endingnya apa? Manis. Karena terkadang kita itu ya baru sadar di takdir Allah atau di musibah yang Allah berikan atau di sebuah kejadian, nanti ketika apa? Ketika sudah lewat bertahun-tahun, umpamanya nggak jadi diterima kerja, atau sampai dalam kondisi yang kita itu ketika saat itu merasakan sangat sakit sekali, mungkin di PHK, ya mungkin ditipu sama orang kayak gitu. Itu kan pahit namanya. Pada saat kita merasakan pahit, ya kita pahit sekali. Artinya sangat sakit sekali hati, guys. Tapi kita baru sadar mungkin 10 tahun kemudian, oh dulu saya ditipu, ini hikmahnya. Ya, jadi ketemu karo wong Banyumas, nikah karo wong Banyumas kayak gitu. Bisa atau tidak seperti itu? Kadang bisa, ya. Kadang kejadiannya baru lewat berapa puluh tahun baru kita menyadari, ya. Karena setiap ketetapan Allah itu pasti yang terbaik buat kita, yang terbaik buat kita. Saya ada seorang teman ya di Purbalingga, beliau itu terkena stroke, mati sebelah. Okay. Kemudian banyak teman-temannya memberikan nasihat, memberikan saran, ayo diobatin, ikut terapi, ikut ini dan itu. Maka dia jawabannya sederhana, wis lah kayak baik, mbok engkok nyong mari malah jadi ora bener maning kayak gitu. Masya Allah, itu kan luar biasa kayak gitu. Udah seperti ini saja kata ya. Dengan seperti ini saya mau sholat, mau ke masjid sekalipun tertatih-tatih kayak gitu. Lah ngapa orang kepengen sembuh mbok ngonyong balik maning kayak gitu. Masya Allah, itu luar biasa. Saya dengar jawabannya, ada orang-orang yang semacam itu. Jadi itu betul-betul luar biasa, bisa sabar dengan apa? Dengan kondisi yang telah Allah berikan. Kan bisa jadi, ya. Bisa jadi dulu mungkin ada orang diberi kelapangan harta oleh Allah. Kelapangan rezeki, kaya raya. Tapi pada saat kondisi uang banyak, wah itu nggak bisa kontrol. Ya perilakunya, kemudian hobinya, ya hal-hal yang buruk dan seterusnya. Lalu Allah uji dengan bangkrut umpamanya, atau terlilit hutang, atau apa kayak gitu, atau ditipu dan seterusnya. Akhirnya nggak punya duit.
Nah, bisa jadi dengan cara semacam itu sebagai teguran dari Allah, ya kita jauh lebih nikmat karena bisa ngaji, akhirnya mau ke masjid, itu nikmat. Seperti itu Bapak Ibu. Ini butuh yang namanya latihan sabar. Artinya cara melatih sabar tadi adalah dengan kita melatih diri untuk tidak terpancing emosi. Yang kedua adalah memahami hikmah tadi, bahwa setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita pasti mengandung hikmah yang baik. Oke. Wa may yatasabbar yusabbihullah. Jadi poinnya di sini Bapak Ibu, sabar itu adalah sifat yang memang perlu kita latih. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk orang itu bisa memang perlu dilatih. Nggak bicara jamaah pengajian, nggak bicara ustadz, nggak bicara kiai, nggak bicara siapapun. Yang namanya sabar itu perlu dilatih. Ada yang level latihannya ringan, tapi ada yang levelnya seperti dalam hadis ini, berat. Ia tasobbar di situ menunjukkan kalau dia betul-betul melakukan usaha yang maksimal. Orang yang melakukan usaha maksimal, Allah akan bantu. Ini juga menjelaskan kepada kita Bapak Ibu, bahwa yang namanya sifat baik itu juga salah satu pemberian dan karunia dari Allah, dan ini nikmat. Jadi orang memiliki sifat baik itu nikmat Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang bisa beribadah dengan sifat baiknya tersebut. Orang yang memiliki sifat yang baik berarti dia akan terjaga dari melakukan dosa. Karena lawan sifat yang baik, akhlak yang baik, lawannya apa? Sifat buruk dan akhlak yang buruk. Gimana Muhammad? Okay. Orang yang memiliki sifat buruk, akhlak yang buruk, itu kan potensi untuk berbuat dosa itu sangat besar. Gimana Muhammad? Okay. Pokoknya apa aja di lingkungan, ikut kegiatan apa kayak gitu, itu selalu. Itu akan selalu, ya karena dia memang sudah punya sifat yang nggak baik, punya akhlak yang nggak baik, ya selalu ya ikut kegiatan apapun nanti lahirnya juga tidak baik seperti itu. Kata Muhammad contohnya banyak ya. Kalau mau dikasih contoh kurban kepada melu tetel ya wedhus 5 kudune sikile pira? Kan 20 ya. Udah dirolas stok pira. Berarti kan dia pada melaku dewek berarti kan ya. Ya seperti itu kadang. Dan itu tetap ada dimanapun. Ya dimanapun yang seperti itu ada. Maka jangan sampai kita menjadi yang seperti itu. Kita terus berlatih untuk memiliki sifat yang baik, ya akhlak yang baik. Dan ini memang butuh dilatih. Ya. Salah satunya adalah dengan kita dapat teguran dari orang, nasihat dari orang, kemudian ngaji seperti ini. Dengan ngaji kita jadi tahu ternyata ada sifat yang baik, ada sifat yang tidak baik. Sifat baik itu butuh terus untuk dilatih sampai betul-betul kita itu bisa dengan sendirinya spontanitas memiliki akhlak yang baik tersebut. Tadi kita sampaikan bahwa akhlak yang baik itu adalah sebuah karunia. Buktinya apa? Kita lanjutkan hadisnya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabri. Tidak ada seorang pun yang diberi pemberian oleh Allah yang lebih baik serta lebih luas daripada diberi yang namanya sifat sabar. Jadi orang yang diberi sifat sabar oleh Allah, dikaruniai sifat sabar, ini pemberian terbaik. Ini karunia yang paling besar. Kalau dibahasakan nikmat, berarti ini adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung adalah nikmat sabar. Ya, kita baca keterangan para ulama. Kenapa kok sifat sabar ini sebagai sebuah nikmat yang sangat agung? Kata Syekh Abdurrahman, beliau mengatakan wa sabru kasairil akhlaqi yahtaju ila mujahadati lin-nafsi wa tamriniha. Sabar itu seperti akhlak pada umumnya, butuh untuk dilatih secara keras,
Walihada qala wa may yatasabbar ay yujahidu nafsahu ala sabri yusabbihurullah wa yu'inuhu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha untuk bisa sabar, maka Allah akan membantunya. Wa inna ma kana as-sabru a'dhamu ataya. Kenapa kok sabar ini dijadikan sebagai nikmat yang paling besar, pemberian yang sangat agung? Li'annahu yata'allaqu bi jami' umuril abdi wa kamalatihi. Dikarenakan dalam hidup ini semuanya hakikatnya butuh kepada sabar. Semuanya butuh sabar. Kita kerja butuh sabar, kita mengasuh anak juga butuh sabar, kita ngaji butuh sabar, sholat juga butuh sabar, zikir butuh sabar. Untuk tidak tergoda melakukan dosa dan maksiat juga butuh sabar. Ya, untuk menjaga lisan. Ketika kita itu ya terpicu untuk marah kepada istri, kepada suami, itu juga butuh sabar. Jadi segala sesuatunya butuh yang namanya sabar. Makanya ketika panjenengan dikaruniai sifat sabar, ini pemberian yang sangat apa? Agung. Ya, ngaji, kemudian pembagian snack, kok qadarallah snacknya kurang. Angger sabar, enak apa ora? Enak. Tapi ngeroda sabar. Ngeroda sabar ya mutung. Ya, kalau nggak sabar ya ini gimana sih? Ya dia akan apa? Akan protes kepada panitia dan seterusnya. Jadi sabar ini dibutuhkan setiap saat, setiap waktu oleh kita. Makanya ketika panjenengan mendapatkan pemberian sabar yang sempurna, ini merupakan sebuah nikmat yang perlu disyukuri. Dan Allah SWT bersabda, Allah SWT berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, ay ala umurikum kulliha. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong, artinya kata beliau, dalam segala kondisi kalian. Ya, dalam setiap kondisi. Ya, kita itu butuh yang namanya sabar. Butuh yang namanya sabar. Kayak tadi, ya, apalagi ketika bicara di zaman sekarang, ya, dolar naik, apa-apa naik, ekonomi nggak baik-baik saja, itu butuh sabar nggak sih, Matan? Butuh sabar. Orang yang nggak sabar itu maki-maki, protes, pokoknya menyalahkan ini dan itu, ini nggak becus, ini nggak bisa. Itu yang kita lihat sekarang. Karena ketika panjenengan bisa sabar dengan kondisi seperti sekarang, Masya Allah, itu pemberian yang luar biasa. Tensi darahnya nggak naik, kayak gitu kan, bisa menikmati apa? Hidup. Tidurnya lebih tenang, kayak gitu. Karena yakin bahwa yang ngatur hidup kita itu bukan kenaikan dolar. Dolar mau 10.000, mau 18.000, tetap yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu dong, betul? Iya. Apa ini kurang berempati? Iya, jadi yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau dolar harganya 10.000, mau dolar harganya 18.000, tetap yang memberi rezeki adalah Allah. Makanya ketika kita paham dan juga bisa sabar, ini pemberian yang luar biasa. Jadi monggo Bapak Ibu ya, sabar ini perlu kita latih. Salah satu tadi ya, yang pertama perlu kita mengendalikan diri, yang kedua adalah mempelajari dari sisi ilmu. Yang berikutnya adalah minta pertolongan kepada Allah. Jadi minta kepada Allah untuk dikaruniai sifat sabar. Ya, minta kepada Allah untuk dikaruniai sifat sabar. Ya, jadi kalau kita doa itu jangan selalu yang diminta apa? Rezeki, kayak gitu. Jangan selalu yang diminta adalah uang, kayak gitu. Coba minta kepada Allah iman, minta kepada Allah tawakal, minta kepada Allah sifat yang baik, sabar, kayak gitu. Soalnya sekali lagi, kita itu butuh sabar. Dimanapun kita berada, menghadapi suami butuh sabar,
menghadapi istri juga butuh sabar, menghadapi anak-anak butuh sabar, bertetangga butuh sabar apa bukan? Butuh sabar. Oke. Kita bergaul, kita serawung dengan orang itu juga butuh sabar. Ya butuh sabar. Apalagi kalau ketika kita bicara interaksinya jauh lebih intens dengan orang. Jadi pelayan publik, ya, atau jadi pak guru, bu guru yang ngadepin anak-anak sekarang kan luar biasa. Aneh-aneh apa bukan? Santri zaman sekarang, Bapak Ibu ya, ini jadi curhat nggih. Jadi santri zaman sekarang kan lagi ujian nih, lagi ujian. Kita kasih soalnya nggak banyak. Sebelum itu mereka minta kisi-kisi biasa. Dulu zaman saya nyantri nggak berani bilang sama ustaz kasih kisi-kisi kayak gitu. Ya udah, siap aja. Pokoknya ada jadwal ujian. Kalau zaman kami dulu nyantri ya udah belajar malamnya. Bisa orang bisa ya, tawakal Allah. Kalau sekarang nggak minta kisi-kisi. Nanti dikasih soal, begitu mereka nggak bisa jawab, ada yang jawabannya macam-macam. Ustaz, ini kan materinya belum disampaikan. Ada yang bilang gitu. Bahkan sampai ada yang sampai jawabannya males jawab. Kayak santri zaman siki gue. Yang ditulis teman. Dikasih tanda panah males jawab kayak gitu aja. Itu santri zaman sekarang. Pondok gitu. Bukan di sekolah umum. Ini nggak tahu tanya sama Pak Guru kalau di sekolah umum gue gue. Sama aja kan ya. Itu kan butuh sabar. Kadang pas lagi ngoreksi, lo kayak kasih bisi 0 bae apa ya? Kan kayak gitu kadang. Tapi kadang kalau di pondok kita penilaiannya bukan hanya sekedar penilaian dari sisi akademik, tapi dari akhlaknya, dari keaktifannya. Kalau bahasa kita itu musyarakah ya, keaktifan, akhlaknya, dan juga hal-hal yang sifatnya adalah kepribadian anak tersebut. Ini kalau nggak sabar seperti tadi, ya. Kayak ngadepin santri ketika di kelas ya. Kalau dulu ya kami mondok, kalau yang namanya masuk ke kelas ya sudah, yang namanya kopi, yang namanya minum itu nggak mungkin dibawa ke kelas. Siki lah ustadz ngomong ngopi pesantren siki gitu. Betul ya. Jadi bawa gelas ke apa? Ke kelas kayak gitu. Nanti kita lagi ngecubrus ya nyeruput kayak gitu. Sekalipun sering disindirin kayak gitu. Ya ustadznya dikawai kena tuh dikena ya, tapi ya seperti itu kondisinya. Jadi memang ya kita butuh yang namanya sabar. Jadi perlu dilatih, perlu dibiasakan. Karena Nabi SAW menyampaikan, barang siapa bersabar maka Allah akan bantu untuk bisa memiliki sifat sabar. Kemudian tidak ada pemberian yang lebih besar, tidak ada karunia yang lebih agung melebihi daripada pemberian sabar. Fatihan. Duduk. Jadi sabar ini luar biasa. Ya sabar ini luar biasa. Jadi ringkasnya Bapak Ibu Rahmatullah, kalau kita bicara sabar, masya Allah, banyak sekali keutamaan-keutamanya. Tapi kita lebih fokus ya mengkaji dari sisi hadis ini bahwa sabar itu sama halnya sifat baik yang lainnya butuh terus dilatih. Jadi bukan sekedar kita sering latihan apa? Kalau kita bicara latihan apa? Skill dunia, ya. Latihan mancing. Apa mancing butuh latihan? Oh iya, latihan sabar. Benar. Mancing ya butuh sabar ya. Mancing masalah juga butuh sabar juga ya. Sudah kesu ya. Iwak sing disalahna sama sing dua pemancingan ya. Oh iya. Ada yang marah-marah katanya, ini sebelum kami datang ikannya sudah dikasih makan katanya. Mengenai iwaknya anteng ya gitu ya. Sing domanya apa? Milik kolamnya kayak gitu. Ya jangan sampai kita itu hanya lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, terus dilatih, terus diasah ya keahliannya, kemudian kita lupa bahwa ada
hal yang sangat prinsip yang perlu kita latih. Sifat baik pada umumnya dan sifat sabar pada khususnya. Karena sabar kita butuhkan dalam segala kondisi. Kayak seperti ngaji kita malam hari ini. Ini kan butuh sabar. Alhamdulillah pas lagi adem. Kayak lagi panas. Kayaknya mending izin Bali baik kayak gitu. Ini kan pas lagi dingin kan, lagi dingin. Alhamdulillah. Jadi masih ada sisi ya syukurnya kita ya, dan kita syukuri ya supaya bisa sabar. Adzan kan? Ada. Oke. Hah? Sabun? Oh ya pas berarti. Oke, secara ringkas seperti itu Bapak Ibu. Adapun keutamanya sabar ya sering kita dengar ya di tempat yang lainnya, bahwa sabar tidak ada batasnya, bahwa sabar itu pahalanya tanpa batas. Nah, itu kalau bicara dari sisi pahala. Tapi kita lebih fokus kepada latihan tadi dengan memperhatikan ya, ada yang perlu kita kendalikan, ada yang kita barengi dengan meminta kepada Allah, kemudian selalu kita latih diri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin banyak tutur kata yang gak jelas, yang ngalor dan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada poin-poin yang bisa ditangkap oleh kita semuanya untuk kita simpan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Karena pekan depan ngajinya malah lebih apa ya? Lebih syahdu ya. Mudah-mudahan. Ya, kita tutup dengan baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.